Ada siapa? Gunung, bikinnya di mana? Di tepi pantai, di tepi lautan. Kenapa kau bikin sana? Kau ini seperti orang gila, wahai Nabi Nuh. Nabi Nuh tidak menggubris karena perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Setelah sudah jadi, maka Allah berikan perintah lagi, ambil setiap manusia, setiap hewan berpasang-pasangan, diambil. Dibikinnya berapa lantai? 3 lantai di Nabi Nuh alaihi wassalam. Sampai pada akhirnya Allah tenggelamkan, Allah karamkan dari laut, dari bumi air keluar seluruhnya. Dari atas hujan tak berhenti-berhenti selama berapa hari? Selama 40 hari 40 malam tak berhenti-berhenti. Coba kita berhenti Jakarta hujan-hujan. Jangan 40 malam 40 hari malamnya. 1 hari belum setengah, belum 1 hari full, baru setengah hari aja udah apa? Udah banjir di mana-mana. Baru berapa jam belum setengah hari, baru berapa jam hujan besar, maka semua pasti akan banjir Jakarta ini. Ini hujannya Allah berikan dari atas langit, hujannya nggak berhenti-berhenti selama 40 hari 40 malam. Air dalam bumi keluar seluruhnya, sehingga banjirnya bukan banjir bandang lagi, banjir terbesar di dunia saat itu zaman Nabi Nuh alaihi wassalam. Semua tenggelam, semua binasa, semua mati, sampai anak Nabi Nuh diperintahkan untuk naik, istrinya pun demikian. Tapi mereka mengatakan, sa'awi ila jabali ya'simuni minal ma'. Saya akan naik ke atas gunung yang paling tinggi, yang aku akan selamat dari bahtera air laut ini. Tapi nyatanya bagaimana? Semua ternyata benar perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Air lautnya naik sampai mana? Sampai ke atas gunung. Subhanallah. Nah, Nabi Nuh alaihi wassalam dengan kaumnya, dengan binatang-binatang, seluruhnya Allah selamatkan dan berlabuh bersandar di bukit Gunung Judi. Itu terjadinya pada hari Asyura. Yang keempat para jemaah sekalian, Nabi Ibrahim alaihissalam dilahirkan pada hari Asyura. Nabi Ibrahim alaihissalam dilahirkan pada hari Asyura. Yang kelima, Allah angkat Nabi Ibrahim menjadi Khalilullah, menjadi Khalilullah, kekasihnya Allah Subhanahu Wa Taala pada hari Asyura. Jadi yang keempat, Allah telah menghidupkan Nabi Ibrahim, artinya Nabi Ibrahim lahir ke alam dunia pada hari Asyura. Yang kelima, Allah menjadikan Nabi Ibrahim sebagai kekasih Allah juga pada hari Asyura. Yang keenam, wa anjahu minan nar kadzalik. Allah selamatkan Nabi Ibrahim juga pada hari Asyura. Allah selamatkan Nabi Ibrahim dari api yang berkobar. Raja Namrud karena melihat Nabi Ibrahim adalah seorang anak muda yang sangat cerdas, yang Nabi Ibrahim telah menghancurkan semua berhala yang disembah oleh Namrud dan penduduknya, rakyatnya. Yang disisain cuma satu doang, patung besar. Kemudian digelantungin tampaknya di leher patung yang besar ini. Kata Namrud, siapa yang mengerjakan ini? Siapa yang menghancurkan ini semua patung-patung kita? Maka orang-orang semua mengadu, namanya seorang pemuda bernama Ibrahim. Dipanggil di hadapan Namrud, di hadapan semua rakyatnya. Kata Ibrahim, kalau kau pengen tahu siapa yang menghancurkan semua berhala ini, tanya saja kepada patung berhala itu yang paling besar. Ternyata dia, mereka semua mengerti, mereka semua mengetahui bahwasanya yang mereka sembah bukan Tuhan, tapi hanya patung saja. Maka Namrud langsung perintahkan untuk membakar Nabi Muhammad SAW, dibakar. Yang ada bagaimana?
Yang ada adalah Allah perintahkan kepada Nabi, ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah engkau sejuk dan selamatkanlah Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Subhanallah. Ini pun sama kejadiannya terjadi pada hari Asyura. Kemudian para jamaah sekalian, dipastikan diaplikasi ya. Bagaimana keutamaan pada hari Asyura berpuasa ini? Pada hari Asyura, bagaimana keutamaannya? Kata baginda Rasulullah SAW, bahwasanya berpuasa pada hari Asyura ini menggugurkan dosa-dosa setahun di masa lampau. Bahwasanya berpuasa pada hari Asyura ini adalah menggugurkan dosa-dosa satu tahun di masa lampau. Subhanallah. Jadi Allah gugurkan bagi yang berpuasa pada hari Asyura, maka Allah gugurkan kesalahan-kesalahan yang pernah dia kerjakan setahun di masa lampau. Bahkan pada hadis yang lain para jamaah sekalian, Rasulullah SAW sudah bersabda, "Man shoma yawma Asyura minal Muharram, a'tahu Allah Ta'ala thawaba 'asharati alafi malakin." Orang yang berpuasa pada hari Asyura, maka Allah akan berikan pahala 10.000 malaikat. Subhanallah. Jadi di samping tadi Allah gugurkan dosa setahun yang masa lampau, yang kedua kata baginda Rasulullah SAW, orang yang berpuasa pada hari Asyura, Allah akan berikan pahala seperti 10.000 malaikat. Subhanallah. Yang ketiga, orang yang berpuasa pada hari Asyura, kata baginda Rasulullah SAW, aqtaw thawab asyri alafi syahidin. Allah berikan pahala 10.000 orang yang mati syahid. Subhanallah. Jadi yang pertama, orang yang berpuasa pada hari Asyura, Allah akan gugurkan, Allah akan ampuni dosanya selama setahun yang lalu. Yang kedua, Allah berikan pahala 10.000 malaikat. Yang ketiga, Allah berikan pahala 10.000 orang yang mati syahid. Yang keempat, kata baginda Rasulullah SAW, orang yang berpuasa pada hari Asyura, kata baginda Rasulullah SAW, maka di samping juga kita berpuasa, maka disunnahkan untuk apa? Disunnahkan untuk kita yang kedua bersedekah. Yang kedua, di samping berpuasa pada hari Asyura, jadi pertama disunnahkan kita berpuasa pada hari Asyura. Yang kedua, disunnahkan kita untuk bersedekah pada hari Asyura. Kata Rasulullah SAW, orang yang bersedekah pada hari Asyura, maka Allah akan seperti dia bersedekah selama setahun penuh. Man tasaddaqa fihi kana kasadaqal sadaqah. Orang yang berpuasa pada hari, orang yang sedekah pada hari Asyura, seperti dia sedekah sepanjang tahun itu. Terutama kepada siapa? Terutama kepada anak-anak yatim. Jadi kita disunnahkan di samping berpuasa Tasu'a Asyura, di hari Asyuranya kita disunnahkan untuk bersedekah. Terutama untuk siapa? Terutama untuk anak-anak yatim. Siapa anak yatim ini? Anak yatim kata para ulama adalah anak kecil laki perempuan yang ditinggal mati oleh ayahnya, yang ditinggal wafat oleh ayahnya dan belum menginjak usia baligh. Jadi definisi yatim adalah anak laki perempuan yang ditinggal wafat oleh ayahnya dan ini anak belum menginjak usia baligh. Jadi usianya usia TK ya, usia SD, anak-anak demikian. Usia SMP sudah apa?
sudah balik kebanyakan. Jadi kalau kita pengen nanti 10 Muharram akan datang memberikan santunan untuk anak-anak yatim, cari anak-anak yatim yang masih kecil-kecil. Cari anak yatim yang belum menginjak usia balik, yang belum menstruasi perempuan, yang lakinya belum sampai mimpi mengeluarkan air mani. Maka itulah yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Kemudian sebelum kita berikan sedekah kita kepada anak yatim, maka disunahkan untuk mengusap rambutnya. Kita usap rambut anak yatim. Kata baginda Rasulullah SAW, man masaha yadahu ala ra'si yatimin yawma Ashura rafa Allah Ta'ala lahu bi kulli sya'ratin darajatan. Orang yang mengusap rambut anak yatim pada hari Ashura, maka Allah akan angkat derajat ini orang 1 derajat setiap rambut, helai rambut dari itu anak yatim. Setiap sehelai rambut anak yatim, maka Allah akan angkat derajat orang yang mengusapnya. Bagaimana cara mengusapnya? Cara mengusapnya dimulai dari belakang. Jadi caranya kita mengusap anak yatim dari belakangnya, rambut sampai ke depannya. Tapi yang mengusap doang, kasih apa? Kasih ampaunya ya. Usap-usapnya kasih ampaunya. Jadi habis diusap, di bagian belakang, dan kalau bisa cari yang rambutnya agak banyak. Kenapa demikian? Karena satu oleh rambut anak yatim yang kena tangan kita, maka Allah akan angkat 1 derajat bagi kita yang mengusapnya. Jadi cara mengusapnya dari bagian belakang ke bagian depan, langsung kita berikan ampau itu anak yatim. Ya. Jangan kita usap. Jadi sunnahnya demikian. Di samping mengusap rambut anak yatim, dari bagian belakang ke bagian depan juga kita berikan sedekah atau santunan kepada anak-anak yatim. Sunnah yang ketiga, apalagi pada hari Ashura, disunnahkan adalah seorang suami, seorang ayah untuk meluaskan, kalau bahasa kita mendobelkan uang belanja istrinya dan uang jajan anaknya. Nanti saya berumah kasih tahu lagi ya. Jadi sampai rumah kita tahu bahwasanya disunahkan pada hari Ashura untuk mendobelkan uang belanja istrinya dan juga uang jajan anak-anaknya. Kenapa demikian? Kata baginda Rasulullah SAW, man was'a ala iyalih yawma Ashura was'allahu lahu alaihi fi sanatihi kulliha. Orang yang meluaskan rezeki atau uang belanja, dobelin uang belanja istri, dobelin uang jajan anak-anak, maka Allah akan luaskan rezekinya sepanjang tahun itu. Hal ini sudah dicoba